Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini untuk mata kuliah Kimia Farmasi 2, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dari spektrofotometri. Nah, untuk spektrofotometri sendiri ini merupakan salah satu jenis instrumen yang biasa digunakan untuk analisis sediaan farmasi dengan teknik modern ya, karena dia termasuk ke dalam bagian dari teknik instrumental yang pakai alat. Nah, untuk spektrofotometri ini macam-macam jenisnya, tergantung pada tujuan dari analisisnya, apakah kualitatif ataukah kuantitatif. Nah, spektrofotometri ini merupakan suatu metode analisa yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang yang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau bisa dengan menggunakan kisi difraksi dengan detektor fototube. Jadi untuk spektrofotometri itu adalah metodenya, kemudian kalau alatnya itu disebut sebagai spektrofotometer. Di sini ditekankan pada pengukuran serapan sinar monokromatif suatu lajur berwarna pada panjang gelombang yang spesifik. Nah, panjang gelombang yang spesifik ini pada suatu sampel atau senyawa ataupun sediaan farmasi yang mau kita ukur itu berbeda-beda sehingga nanti untuk hasilnya itu akurat. Jadi spektrofotometrinya hanya mendeteksi pada panjang gelombang dari sampel yang mau kita uji. Kemudian untuk prinsip dari spektrofotometri sendiri ini berdasarkan hukum Lambert-Beer. Jadi bila suatu cahaya monokromatik itu melalui suatu media, di sini dalam bentuk larutan, karena untuk pengukuran spektrofotometer ini harus dalam bentuk larutan, maka sebagian cahaya tersebut bisa diserap, kemudian sebagian lagi dipantulkan, dan sebagian lagi bisa dipancarkan. Oke, seperti ini ya gambarannya. Ini adalah suatu cahaya monokromatis melewati suatu media, maka cahaya itu bisa diserap, ini dilambangkan dengan IA, kemudian bisa juga diteruskan atau dipancarkan, kemudian ada yang dipantulkan. Dari prinsip ini maka muncul suatu hubungan matematisnya adalah IO sama dengan IA ditambah IR ditambah IT, artinya adalah cahaya monokromatis itu sama jumlahnya itu harus yang IA ditambah IR ditambah IT itu harus sama. Jadi cahaya yang melewati suatu media itu keseluruhannya harus sama jumlahnya dengan IA ditambah IR ditambah IT. Kemudian besarnya IA oleh suatu media ini tergantung pada kepekaan dan jenis media serta panjang gelombang media yang dilalui. Jadi kalau kita ibaratkan ini sebagai suatu sampel, ini akan tergantung jenis sampelnya seperti apa. Karena dia nanti kan diukur pada panjang gelombang tertentu gitu. Nah, dari yang tadi, dari prinsip hukum Lambert-Beer ini akan muncul suatu persamaan. Jadi kalau untuk spektrofotometri itu dapatnya adalah data absorbansi, nanti dari data atau persen transmisi gitu. Jadi nanti data ini akan kita gunakan untuk menentukan konsentrasi dari sampel yang kita ukur. Dari persamaan A sama dengan log IO per IT sama dengan ABC, yang ini dimana A-nya adalah absorbansi, A besar, kemudian B-nya ini panjang jalan sinar atau panjang gelombang dalam satuan cm, kemudian A-nya adalah absorptivitas yang kecil, ini satuannya adalah satuan konsentrasi ya, molar per cm. Kemudian C-nya adalah konsentrasi dari sampel yang kita ukur. Nah, untuk persyaratan hukum Lambert-Beer sendiri adalah yang pertama adalah radiasi yang digunakan harus monokromatis. Kalau dia suatu cahayanya bukan monokromatis atau polikromatis, maka dia harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk monokromatis. Kemudian energi radiasi yang diabsorpsi oleh sampel tidak menimbulkan reaksi kimia
Jadi proses yang terjadi benar-benar absorpsi. Jadi sampelnya itu tidak boleh bereaksi terkena sinar ini ya. Jadi nanti tidak mengganggu proses absorpsi sehingga nanti untuk pengukurannya itu bisa efektif dan efisien. Kemudian sampel larutan yang mengabsorpsi ini harus homogen. Makanya dia bentuk konsentrasinya biasanya harus encer. Kemudian tidak terjadi fluoresensi ataupun fosforesensi. Nah, ini akan mengganggu pada saat pengukuran juga karena berhubungan dengan panjang gelombang yang spesifik dari si sampel yang mau kita ukur. Kemudian ada komponen dari spektrofotometer. Yang pertama adalah sumber cahaya. Di sini sebagai sumber cahaya ini syaratnya haruslah mempunyai pancaran radiasi yang stabil dan intensitasnya tinggi. Nah, ini tergantung ya, karena spektrofotometer itu macam-macam. Jadi untuk sumber cahaya itu disesuaikan dengan jenisnya, kemudian dia punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Misalnya sini untuk lampu wolfram ini digunakan untuk daerah visible atau tampak. Kemudian untuk lampu hidrogen atau deuterium itu digunakan untuk sumber daerah UV. Kemudian untuk daerah IR ini menggunakan lampu nurse, lampu globar ataupun lampu nikrom di sini. Jadi untuk sumber cahayanya ini tergantung jenis spektrofotometernya. Nah, setiap lampu ini punya panjang gelombang yang berbeda-beda. Yang kedua ada monokromator. Nah, tugas dari monokromator ini adalah menguraikan cahaya polikromatis. Jadi kalau tadi kalian simak, syarat dari spektrofotometer adalah yang dilewati itu adalah cahaya monokromatis. Dia tidak bisa cahaya polikromatis, sehingga di komponen alat spektrofotometer ini menggunakan monokromator untuk mengubah cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Ada dua macam monokromator yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada prisma, kemudian yang kedua ada kisi difraksi atau grating. Ini ya contohnya, ini prisma yang pertama. Di sini polikromatis cahayanya macam-macam, kemudian melewati prisma pada sudut tertentu nanti yang diteruskan atau yang diubah, jadi cahaya polikromatisnya ini diubah menjadi cahaya monokromatis. Jadi dia mengalami penguraian. Kemudian yang kedua ini kisi difraksi. Jadi kalau untuk kisi difraksi sendiri keuntungannya adalah dispersi sinar merata, kemudian dispersi lebih baik dengan ukuran pendispersi yang sama, dapat digunakan dalam seluruh jangkauan spektrum gitu. Jadi untuk monokromator juga tergantung alatnya ya. Di dalamnya itu komponennya pakainya prisma ataupun grating ini. Kemudian ada kuvet. Kuvet ini ada tempat disimpannya larutan contoh, wadah untuk taruh sampelnya itu. Nah, untuk syarat kuvet sendiri ini tidak berwarna sehingga mentransmisikan semua cahaya. Kemudian permukaannya secara optik harus benar-benar sejajar. Kemudian tidak bereaksi terhadap bahan-bahan kimia, karena ini juga akan mengganggu kalau misalnya dia bereaksi. Kemudian tidak boleh rapuh, kemudian mempunyai bentuk dan desain yang sederhana. Ini beberapa contoh dari kuvet. Ada yang bentuknya seperti ini, ini kebanyakan semuanya bening ya. Dia tidak berwarna. Kemudian yang keempat ada detektor. Jadi kalau detektor ini adalah mengubah cahaya menjadi sinyal-sinyal listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampil data dalam bentuk jarum penunjuk ataupun angka digital. Nah, syarat-syarat untuk detektor sendiri ini kepekaannya tinggi, kemudian perbandingan isyarat atau sinyal dengan bising tinggi, kemudian responnya konstan pada berbagai panjang gelombang. Jadi dia tidak terpengaruh gitu. Kemudian waktu respon cepat dan sinyal minimum tanpa radiasi. Sinyal listrik yang dihasilkan harus sebanding dengan tenaga radiasinya. Nah, untuk jenis detektor yang digunakan di sini ada barrier layer cell di sini ya. Ini contohnya. Terdiri dari sebuah plat logam. Ininya iron plate atau plat logam. Di sini kemudian ferritin layer, jadi dia sangat tipis. Kemudian dilapisi oleh metallic film atau bahan semikonduktor.
Kemudian biasanya yang dipakai itu logam besi dengan lapisan semikonduktornya xenon. Yang ini adalah daerah kontaknya, daerah di atas permukaannya ini daerah kontaknya. Kemudian nanti dia akan terhubung oleh suatu electrical indicator. Di sini jarum yang ditunjukkan. Kemudian ada amplifier, ini berfungsi untuk penguat arus. Ini memperbesar arus yang dihasilkan oleh detektor agar dapat dibaca oleh indikator. Yang terakhir adalah read out. Jadi ini printnya. Jadi kita lihat nanti dalam komputer itu menampilkan besaran isyarat listrik. Jadi tadi yang pengukuran tadi diubah ke dalam bentuk suatu data yang bisa kita baca. Ini bisa persen transmitan atau persente atau maupun dia absorbansi. Ini bisa kita pilih untuk pakai spektrofotometer ini, kita maunya dalam bentuk persente ataupun data A absorbansinya. Nah, ini untuk bagian lengkap dari spektrofotometer. Jadi jalannya kalau misalnya kita menganalisis suatu sampel, suatu sediaan farmasi, yang pertama ini sumber cahaya, ini akan melewati suatu prisma. Jadi di sini prosesnya adalah tadi cahaya polikromatis diubah menjadi monokromatis, kemudian cahaya monokromatis tadi melewati suatu sampel di mana nanti ada yang diserap, ada yang dipantulkan, kemudian ada yang diteruskan. Nah, di sini nanti akan diteruskan, jadi sinyal-sinyal yang sudah diabsorb, cahaya yang diabsorb ini akan diteruskan oleh fotodetektor, kemudian dari detektor ini diolah sehingga kita bisa membacanya dalam bentuk readout ataupun komputer gitu, jadi langsung kelihatan gitu. Nah, untuk spektrofotometer sendiri dia tadi ditegaskan bahwasanya harus pakai panjang gelombang yang spesifik. Jadi kalau misalnya kita mau ukur sediaan farmasi, terutama untuk analisis kuantitatif, itu kita harus tahu dulu nih, misalnya kita mau mengukur asetil salisilat gitu, kandungan asetil salisilat gitu, kita harus tahu dulu nih panjang gelombang asetil salisilat itu berapa, sehingga pada saat pengukuran kita harus mengatur panjang gelombangnya di daerah itu. Jadi nanti dia pada saat pengukuran itu tidak menyerap panjang gelombang yang lain gitu, hanya atau panjang gelombang dari sampel yang lain. Misalnya di asetil salisilat itu ada pelarutnya, kemudian kalau misalnya di disediaan obat mungkin ada komponen yang lain, itu tidak ikut terukur. Jadi yang pertama harus tahu dulu panjang gelombang dari sampel yang mau kita ukur. Oke, sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.